Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terus buat Bapak Ibu Guru yang mencoba pelamaran P3K, khusus guru prakarya ya, posisi prakarya ya. Nah, di sini saya buatkan video mengenai pembahasan soal-soal tes P3K kompetisi teknis ya, guru P3K. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu Guru semuanya. Kita langsung aja Bapak Ibu ya. Soal pertama, yang bukan merupakan proses pembuatan kerajinan plastik adalah A. Amplas, B. Semprotan warna, C. Isi lem tembak, D. Aneka plastik. Jawabannya adalah A. Amplas. Kita lihat pembahasannya. Bahan kerajinan limbah plastik banyak jenisnya, seperti plastik kemasan minuman, sedotan, plastik bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan. Bahan lain yang digunakan adalah benang Brisbane dan resleting. Kerajinan dari limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh, limbah anorganik adalah plastik beling dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tak terbaharui. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Mendaur ulang limbah keras anorganik menjadi karya kerajinan agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah polutan di lingkungan kita merupakan proses dari A. Reduce, B. Reuse, C. Recycle, D. Remove. Jawabannya adalah recycle. Kita lihat pembahasannya. Recycle atau daur ulang merupakan pengolahan limbah dari 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang bertujuan untuk mengubah limbah keras dan lunak menjadi barang baru atau sebuah karya kerajinan. Itu dia ya Bapak ya pembahasannya. Kita lanjut lagi. Limbah pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot merupakan limbah yang banyak dihasilkan di daerah A. Pesisir pantai atau laut, B. Daerah perkotaan, C. Daerah pertanian, D. Daerah pegunungan. Jawabannya adalah B. Daerah perkotaan ya. Udah jelas itu daerah perkotaan ya. Yang keempat, soal yang berikutnya, alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan keramik adalah A. Paku, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas, B. Karung, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas, C. Tunggu pembakaran, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas, D. Palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas. Jawabannya adalah D. Palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas. Kita lihat pembahasannya. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik, diantaranya keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Itu dia pembahasannya.
Kita lanjut lagi soal berikutnya. Budi ketika mau minum, gelas yang diambilnya jatuh, sehingga pecahan kaca gelas tersebut berserakan. Lalu dia mengumpulkan pecahan gelas tersebut untuk dijadikan sebuah karya kerajinan. Kerajinan yang akan dibuat Budi adalah jenis limbah: A. Organik, B. Anorganik, C. Domestik, D. Gas. Jawabannya adalah B. Anorganik. Kita lihat pembahasannya. Limbah anorganik menurut kekerasan bahannya dibagi menjadi dua, yaitu limbah anorganik keras dan limbah anorganik lunak. Limbah anorganik keras adalah limbah anorganik yang keras, kuat, dan tidak mudah hancur. Contoh limbah anorganik keras adalah kaca, logam, baja, dan keramik. Tidak pembahasannya Bapak ya. Kita lanjut lagi. Prinsip pengolahan limbah terdiri dari A. Reduce, reuse, dan recycle. B. Resource, reuse, dan recycle. C. Reduce, reuse, dan remove. D. Redur, reuse, dan recycle. Jawabannya adalah A. Reduce, reuse, dan recycle. Kita lihat pembahasannya. Prinsip pengolahan limbah yang pertama, reduce atau mengurangi. Contoh reduce adalah membawa tas belanja yang awet atau bisa berulang kali dipakai daripada kresek yang biasanya hanya sekali pakai. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Contoh upaya yang termasuk reuse adalah pemanfaatan gelas plastik yang sudah rusak atau tidak layak lagi digunakan untuk wadah minum, digunakan untuk pot atau polybag tanaman. Piring yang rusak setelah berulang kali pakai juga bisa digunakan untuk alas pot tanaman. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Recycle dikenal dengan membuat karya baru atau handmade atau kerajinan tangan dari sampah non-organik. Kita lihat pembahasannya. Lihat soal yang ketujuh. Botol kaca bekas jika dijual ke penada atau ke penada hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Pencairan kaca dapat menggunakan tungku keramik yang berderajat tinggi hingga A. 6.000 derajat, B. 7.000 derajat Celcius, C. 8.000 derajat Celcius, D. 9.000 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. 9.000 derajat Celcius. Kita lihat berikutnya. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu yang dimaksud dengan teknik mozaik adalah A. Menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. B. Mengukir potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. C. Mengecat potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. D. Membasuh potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Jawabannya adalah A. Menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Kita lihat pembahasannya. Mozaik adalah pilihan yang tepat untuk melatih motorik, karena di dalam proses pembuatan mozaik terdapat kegiatan menempel potongan kertas menggunakan lem pada pola yang telah dibuat, sehingga koordinasi motoriknya akan terlatih.
Selain kemampuan motorik, mozaik juga digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja merupakan limbah A. domestik, B. anorganik, C. organik, D. buatan. Jawabannya adalah anorganik. Kita lihat pembahasannya. Limbah anorganik menurut kekerasan bahannya dibagi menjadi dua, yaitu limbah anorganik keras dan limbah anorganik lunak. Limbah anorganik keras adalah limbah anorganik yang keras, kuat, dan tidak mudah hancur. Contoh limbah anorganik keras adalah kaca, logam, baja, dan keramik. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan, sehingga pohon kelapa dapat dengan mudah dijumpai. Adapun provinsi yang banyak menghasilkan kerajinan dari tempurung kelapa adalah A. Aceh, B. Jawa Timur, C. Sulawesi Utara, D. Bandung. Jawabannya adalah C. Sulawesi Utara. Itu dia jawabannya Bapak ya. Demikianlah soal-soal kompetensi teknis khusus guru prakarya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya dimanapun berada. Salam sukses buat Bapak Ibu guru. Semoga rezeki menghampiri kita semuanya. Salam sehat dari saya untuk kita semuanya. Terima kasih.